Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 10 Januari, hari Jumat jam 2:14 sore atau siang di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery dan seperti yang teman-teman lihat di video ini atau di gambar ini, di screen ini, ada sebuah postingan yang sangat menarik dari Facebook ya. Saya ambil dari live tips ya, live tips. Bagus banget ini. Ya ini boleh deh itu. Gambarnya cukup oke. Saya suka dengan gambar-gambar yang seperti ini yang bisa menggugah pola pikir kita. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman gambarnya adalah kita lihat di sini ada segerombolan orang. Nah, kemudian seperti di sini ada papan iklan ya. Dan papan iklan ini mengatakan bring back ya, balikin ya, $10 Chinese food, $550 apartemen dan $20 full tank ya. Nah, ini maksudnya adalah kalau teman-teman nggak pernah tinggal di Amerika, jadi ini maksudnya adalah tolong kembalikan ini ke harga yang dulu, ya ke harga-harga yang dulu, di mana semuanya tuh dulu itu murah sekali. Ya kalau sekarang kita lihat Chinese food, ya mungkin sekitar bisa kalau harga sekarang ya, kalau kita compare dengan harga, now atau present moment ini ya, now ya 2025 misalkan ya, maka sekarang Chinese food ini sekitar ya mungkin sekitar $15 sampai $18 naik ya. Apartemen, ya kalau dulu apartemen nih, 550 mungkin sekarang sudah jadi, ya mungkin saya rasa sih mungkin bisa 1.500 ya. Full tank, ya kalau sekarang teman-teman $20, seperempat mungkin ya. Karena full tank kalau kita ngomong satu, apa, satu mobil itu misalkan rata-rata ya, misalkan kita ngomong rata-rata lah, misalkan satu mobil itu 15 galon lah ya ngomong 15 galon lah, biar gampang ngomong 20 galon lah ya, berarti kan bensinnya cuma satu galon kan cuma $1. Benar ya, kita asumsi aja ya, ini kita main asumsi aja. Berarti, $1 per galon ya. Ya ini mungkin kalau teman-teman yang pernah tinggal di Amerika tahun 1990 mungkin pernah mengalami ini ya, $1 per galon. Nah sekarang harga bensinnya aja sudah 2,95 ya, yang ini ada di New York sekarang. Jadi artinya ini semuanya sudah sangat-sangat mahal, oke. Nah, ini sebuah fenomena yang dialami mau teman-teman tinggal di manapun di ujung dunia ini kita kita berada dalam sebuah sistem yang sama, ya. Kenapa harga itu bisa naik? Ya tentu sudah tahu ya jawabannya adalah inflasi. Bahwa inflasi itu nyata, setiap harga pasti naik. Setiap tahun ganti tahun harganya naik, nggak ada harga turun, nggak ada. Harganya naik, kalau harganya turun malah deflasi, malah itu jadi nggak bagus bagi ekonomi. Nah, ini tentu saja sebuah satir ya, sebuah hayalan. Nggak mungkin sampai kapan pun harga itu turun, nggak mungkin teman-teman. Jadi kalau ini harga, Chinese food dulu $10 ya sekarang kalaupun kamu dapat $10 ya menunya dikurangi gila-gilaan, ya kan. Apartemen 550 kalau di New York udah nggak mungkin ya, susah banget ya. Ya mungkin kamu sekitar 1.500 sampai $2.000 lah mungkin ya. Full tank demikian juga dengan bensin, harga bensin pasti naik terus, nggak mungkin nggak. Kamu mau demo nggak demo ya bensin pasti akan naik. Ya, inflasi itu nyata, dimanapun Anda hidup pasti akan kena inflasi. Nah, kita lihat lagi, lucu juga di sini ya, ada komen lagi yang lucu, ada komentar dari Todd Diskey ya. Dia mengatakan apa? Ya balikin juga $3,35 an hour minimum wages, economic is fun ya. Jadi UMR-nya dibalikin juga ke 3,35. Nah, ini juga satir ya teman-teman. Karena apa? Sekarang UMR ya kalau kita lihat UMR di New York lah ya, kurang lebih sekitar 15 lah. 15 sampai 20, kita mau 15 aja lah paling gampang, 15 per hour ya. Dulu 3,35 berarti UMR-nya pun juga sudah naik 5 kali lipat ya. Ya. Jadi jangan cuma berkoar-koar, jadi intinya begitu, jangan cuma berkoar-koar ingin harga turun, lu mau nggak gaji kamu diturunkan? Nggak mau kan? Ya gaji itu selalu naik. Nah, dari sini teman-teman bisa kita pelajarin satu, apa ya, sebuah pemahaman bahwa sebenarnya penyebab dari inflasi yang nomor nomor satu ya, kenapa kok harga barang itu naik terus dan nggak akan bisa turun, salah satu penyebab inflasi adalah gaji teman-teman, ya. Gaji yang sudah naik ya, UMR kalau dinaikkan, gaji yang sudah naik, hampir mustahil untuk turun, betul nggak?
hampir mustahil. Ya, logikanya sekarang sederhana begini, misalkan kamu kerja dengan saya deh, ya. Kita ngomong RP aja ya. Kamu kerja dengan saya, misalkan 1 bulan saya kasih kamu 5 juta rupiah. Kamu jadi admin saya misalkan ya contoh, 1 bulan 5 juta. Kamu kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore misalkan. Lalu kemudian bulan depan saya bilang gini, atau kamu setelah 10 tahun kerja atau 10 tahun, 10 bulan kerja. Setelah 10 bulan kerja lalu kemudian saya bilang gini, "Pak, boleh nggak mulai bulan depan gaji kamu saya turunkan jadi 4,5 juta. Mau nggak? Kamu mau nggak kerja dengan saya? Gajimu saya turunkan." Nggak mau kan? Nggak ada orang mau gaji diturunkan, nggak ada. Nah, kalau sekarang gaji selalu naik, maka ini tentu beriringan dengan inflasi, pasti harga barang juga akan ikut naik otomatis, ya. Ini yang seringkali tidak relevan, ini yang seperti gambar di dalam Facebook ini. Kenapa saya angkat ini sebagai topik utama, karena ini kelihatannya keren, semua orang setuju, bener nggak? Ya, semua orang setuju kalau kita berbicara, "Ayo kita kembali lagi." Kapan bisa kembali lagi ke harga di tahun itu misalkan. Sama seperti di Indonesia ada, gambar Soeharto yang mengatakan, "Gimana, masih enak zamanku kan, di mana bensin cuma Rp700 zaman itu." Lalu kemudian sekarang bilang, "Ayo kita kembali lagi ke tahun zaman Soeharto, kapan bensin bisa murah lagi ke 700?" Tapi kamu tidak pernah mau untuk melakukan ini. Bahwa salah satu penyebab harga itu naik semua karena gajimu pun kamu minta gaji. Setiap tahun gajimu harus naik sekian persen. Setiap kali kenaikan gaji, maka otomatis harga barang pun juga akan ikut naik, otomatis. Jadi kita ini berada di dalam sebuah sistem. Kamu nggak bisa mengatakan, turunkan harga barang tapi kalau bisa gajinya saya naikin. Nggak bisa. Nggak mungkin itu terjadi. Ya, jadi balik lagi, kita ini berada di dalam sebuah sistem, teman-teman. Ya, kamu suka nggak suka, kita ini berada dalam sebuah sistem di mana inflasi itu suatu hal yang nggak mungkin bisa kita hindarin. Kenaikan harga barang nggak mungkin kita hindarin, nggak mungkin. Ya kenapa? Salah satu penyebabnya adalah ini. Sekarang kamu minta harga bensin dinaikkan ke 700. Mau nggak kamu sekarang digaji 1 bulan cuma 500 ribu? Mau nggak? Zaman itu ya ketika bensin Rp700, 500 ribu itu besar loh. 1 juta itu besar. Zaman itu ya, tahun 1990-an misalkan. Itu besar itu, 1 juta itu besar. Keren gitu rasanya. Wih 1 juta, wih duitnya berjuta-juta, 1 juta. Sekarang 1 M aja biasa, bener gak? 1 juta itu dulu keren, ya kelihatannya banyak. Beli mobil pada saat itu Toyota Kijang paling cuman berapa? Cuman 40 juta, 30 juta. Terus kamu bilang, balikin ke zaman Toyota Kijang. Sekarang Innova aja udah berapa? 500 juta, udah naik berapa kali lipat. Ya, jadi kita mesti relevan, mesti mengatakan sesuatu, kita mesti melihat secara utuh. Nggak bisa cuma sekedar turunkan harga. Nah oke, kalau kamu minta harga turun, saya turunkan juga gajimu gimana? Mau nggak? Nah kalau kamu sekarang tidak mau gajimu turun, maka harga barang juga mustahil turun. Ya kan begitu kan? Karena itu sekarang solusi paling sederhana ya kejar-kejaran. Kejar-kejaran ya antara inflasi dan gaji. Ya ini memang sistem ekonomi kita ya saling seperti ini, saling mengejar-mengejar. Ya dan semakin hari, gap-nya akan menjadi semakin besar ya. Jadi artinya gap-nya semakin besar, artinya gini, ini kita baru ngomong inflasi dari harga-harga barang kebutuhan pokok. Kita belum ngomong inflasi dengan ngomong harga rumah misalkan, ya. Semakin hari kita nggak mampu, semakin tidak mampu untuk membeli rumah ini, atau semakin panjang jalannya untuk beli rumah ini, ya. Jadi misalkan contoh sederhana, kalau misalkan kamu hidup di tahun 1960, 1970, atau 1980 ya, kamu bekerja dengan pekerjaan kamu yang biasa, ya, kamu bisa untuk beli rumah, bisa. Saya pernah berbicara dengan satu supir taksi di Singapura pada saat itu, ya. Supir taksinya bisa banyak bahasa, orangnya udah agak-agak sepuh, lalu kemudian dia suka bercerita ketika tahu saya dari Indonesia, dia mau praktek bahasa Indonesia ya, kemudian dia ngobrol dan kemudian cerita-cerita. Nah, kemudian dia bilang, bapaknya dia supir taksi juga, bisa beli rumah di tengah kota. Kerjanya supir taksi. Zaman itu ya, di Singapura pada saat itu. Sekarang, kalau kamu kerja jadi supir taksi, lu mau beli rumah, ya Anda tahu sendirilah, kalaupun kamu memang bisa beli rumah, rumahmu di pinggiran. Itu pun kamu bisa kredit atau berapa
berapa berapa lama. Dan kalaupun rumah nggak mungkin kamu bisa beli rumah sekarang bisa mampunya beli apartemen. Ya karena sudah nggak mampu lagi beli tanah landednya jadi semakin mahal. Nah, rumah ini harganya semakin tidak terjangkau kenaikannya. Nah, banyak faktor lagi-lagi bukan bukan cuma 1, 2 faktor, faktornya ada banyak. Tapi poin yang mau kita lihat adalah gap makin jauh. Sehingga yang bisa beli rumah cuman makin hari makin sedikit. Karena apa? Gapnya tambah lama tambah jauh. Ya, itulah teman-teman, keadaan ekonomi yang harus kita hadapin sekarang. Nah, itulah sekarang kita mesti, apa ya, mesti pintar-pintar melihat celah, mesti pintar-pintar melihat peluang bisnis agar kita bisa ikut, berjalan bersama arus. Mengubah arus nggak bisa teman-teman. Ya, kamu mau ngubah arus itu terlalu idealis menurut saya, nggak mungkin bisa. Sama juga dengan ketika orang mengatakan seperti ini, "Bisa nggak Pak harga nih balik lagi turun ke tahun 1990?" Nggak bisa. Ya percaya deh sama saya nggak bisa. Sama sama mustahilnya dengan mengatakan, "Mau nggak gaji kamu saya turunin seperti tahun 1990?" Tapi hidup di zaman sekarang. Nggak bisa kan? Nggak mungkin juga. Karena zaman dulu tidak ada internet, zaman dulu tidak ada kuota handphone, zaman dulu tidak tidak ada tuntutan A, tuntutan B, tuntutan C. Hidup di zaman dulu berbeda dengan di zaman sekarang. Yes, kamu benar. Karena itulah nggak mungkin penilaian di zaman itu dipakai di zaman sekarang, nggak mungkin. Jadi penilaian yang seperti apa yang paling benar? Ya yang sekarang ini yang paling benar. Jadi akhirnya market ini akan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Ya, jadi poin utamanya adalah inflasi itu akan selalu ada dimanapun. Jangan berpikir bahwa inflasi cuma ada di Indonesia. Di semua negara pasti ada inflasi. Nah, karena inflasi dialami oleh di semua negara, maka inflasi itu merupakan produk atau produk sistem, ya, sistem ekonomi yang berjalan. Pelajari sistem ekonomi itu. Jadi bagaimana kita bisa menang dalam permainan keuangan kalau sistemnya aja kita nggak paham. Ya, jadi kebanyakan orang tidak memahami ini. Karena itulah mereka menuntut, ayo turunkan bensin sampai cuma tinggal Rp700 atau kembalikan rupiah ke $1 equal dengan Rp1.000 misalkan zaman dulu. Waduh, waduh. Ada yang bertanya, "Pak, kapan ya Pak ya, rupiah bisa kembali lagi di bawah 10.000?" Waduh, waduh, ya bisa, bukan berarti nggak bisa, bisa sih, tapi kamu perlu revolusi total ya. Itu benar-benar revolusi total sepanjang negara mau begini-begini aja, ya justru peluang ke 20.000 lebih masuk akal daripada kamu minta dolar kembali ke 10.000 ya. Nah, semoga informasi ini bisa memberikan insight teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Thank you udah nonton video ini. Bye.